Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Kisah kelam Jembatan Cindaga, tempat pembandaan orang-orang PKI. Kabar runtuhnya Jembatan Soekarno Cindaga 27 Juni 2011 yang lokasinya antara Desa Rawal dan Cindaga Kebasen di atas Sungai Serayu pada jalur selatan Bandung Yogyakarta ini begitu mengusik ingatan Taslam akan peristiwa 1965 yang meruntuhkan penggal jalan hidupnya. Dia mengenang peristiwa itu sebagai sebuah tragedi besar yang mustahil, tetapi benar terjadi secara nyata. Saat itu, tanggal 5 November 1965, Taslam diciduk dan kemudian dikeroyok oleh massa. Tapi dia tahu dari hari sebelumnya kalau massa ini bertindak sendiri. Kronologi kejadiannya dimulai saat ia baru saja tiba di SD Kedung Randu II untuk mengajar sebagai guru ikatan dinas kala itu. 3 orang pemuda menyusul ke sekolahnya saat Taslam hampir memulai mengajar pagi hari. "Pak, Bapak diminta pulang karena di rumah lagi banyak tamu," kata pemuda yang mendatangi sekolahnya. Bagi Taslam, kabar ini telah menggetarkan insting curiganya yang tak berharap datang tamu tak diundang menyela tugas paginya. Lagi-lagi ingatannya 2 hari lalu, rumah Japon juga diserbu massa. Japon adalah kolega terdekat Taslam, seorang guru bahasa yang cakap mengajar di sekolah yang berbeda. Benar ternyata, rumahnya telah dikepung. Dan pada pagi itulah dia dihakimi massa, diseret dan ditetapkan sebagai tahanan politik yang dibuih hingga 14 tahun lamanya tanpa pernah diadili pengadilan manapun. Saat didatangi di rumahnya, mantan guru SD Kedung Randu II, Patek Raja, dan eks-tahanan politik Blok Buru, warga desa Mandi Rancan Kebasen Banyumas ini tak bersela mengurai kisah hidupnya. Manakala dia dibuih selama 5 tahun di penjara Banyumas, ditambah 40 hari di Nusa Kambangan, dia masih harus menjalani 9 tahun di kamp unit 8 pengasingan Pulau Buru. Kisah kelam yang menjadi bagian paling gelap dari jalan sejarah bangsanya pada tahun 1965 dan setelahnya. Jembatan Cindaga, bagi sebagian warga masyarakat Kebasen tua menyebutnya dengan Jembatan Soekarno. Ini merupakan tinggalan sejarah. Pada masa Perang Dunia II, jembatan pernah dibom oleh Jepang, namun kemudian dibangun kembali. Awalnya dibangun pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1938 dengan rancangan Bestek yang dibuat oleh Bung Karno. Dibangun 3 tahun setelah Soekarno lulus insinyur dari Teknis Hochschule Bandung, sekarang ITB, dan bertahan selama 65 tahun hingga 1993. Soekarno itu seorang insinyur handal, tetapi karya monumentalnya dikotori oleh tumpahan darah rakyat dibunuhi tentara, ujar Taslam.
Dan Taslam sendiri adalah bagian dari korban tragedi kemanusiaan 1965 yang dia sendiri terseret dan mengalaminya. Ikhwal pembagian massal para tapol oleh tentara di jembatan Cindaga banyak dituturkan saudaranya di Gunung Wilangan. Entah untuk alasan apa, ada permakluman dari aparat bagi masyarakat sekitar dibolehkan menyaksikan orang-orang yang ditembak mati dari atas jembatan. Mayat orang ini kemudian hanyut terbawa arus Sungai Serayu. Beberapa warga yang memiliki cukup keberanian melihatnya dari jarak cukup dekat, namun sebagian lainnya hanya mengintip dari sela rumpun batang pisang yang banyak tumbuh di sekitar lokasi. Mboten wonten pengadilan kangge tiang-tiang sing dipejahi niku. Tutur seorang saksi lain yang minta dirahasiakan namanya. Menurut kesaksian, orang-orang yang dimaksud adalah para tahanan politik yang diburu dan ditangkapi oleh tentara, entah berasal dari mana. Namun ada juga yang datang dari beberapa daerah di perbatasan Jawa Barat. Mereka diangkut dengan truk, baik truk tentara maupun truk milik warga yang tentunya dengan pengawalan tentara. Muatannya bisa berisi antara 30 hingga 50 orang tiap kali ada eksekusi. Kasus jembatan Cindaga konon menjadi tempat eksekusi bagi mereka yang terlibat peristiwa G30S tahun 1965. Banyak tokoh partai yang akhirnya dilarang itu tewas dan dihanyutkan dari atas jembatan. Namun tidak pernah ada dokumen resmi yang mengungkap peristiwa jembatan Cindaga tersebut. Tulis harian Suara Merdeka, kolom Suara Banyumas, 28 Mei 2011. Sehari setelah runtuhnya jembatan Cindaga. Demikian kura-kura. Tagar lambi sundel.